Alhamdulillah, serta kajian online Fasilitas Ilmu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam ini kita lanjutkan kajian rutin malam Selasa membahas kitab-kitab para ulama. Kita masih dalam pembahasan kitab Nukhbatul Fikar. Kitab Nukhbatul Fikar karya Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Di mana kitab ini membahas tentang mustalah ahlul athar. Mustalah ya, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Istilah-istilah yang sering dipakai oleh ahli hadis, ahlul athar. Ini pertemuan ketiga. Ya. Kemarin kalau tidak salah kita bahas terkait dengan munqati, ya. Hadis yang munqati, hadis yang terputus. Ya. Dan hadis yang terputus itu macamnya banyak. Ya. Macamnya banyak. Bisa di awal sanad, bisa di tengahnya maupun di akhir. Ya. Di awal sanad maksudnya dari mu'alifnya, misalkan Imam Bukhari itu ya. Sampai atasnya nggak ada, kemudian hanya tersisa sahabatnya, namanya mu'allaq. Atau nanti dia sampai awal sanadnya sampai tapi ini ada, tapi sahabatnya tidak ada, dibalik ya, namanya mursal. Atau nanti terputus di tengah-tengah. Kalau satu namanya mengkotek, kalau dua namanya mu'dhal. Kemarin udah kita bahas itu. Kemudian babnya berikutnya adalah masalah ini. Masalah masalah terputus tapi samar, gitu ya. Samar. Baik, silakan dibaca dulu. Yang dari yang sebelumnya. Yang dibaca. Ya, dari sini. Nah, Ustaz. Fal awwalul mu'allaq wasani al-mursal wasalisu in kana bisnaini fasa'idan ma'at tawali fahwal mu'dhal. Ya, ini kemarin ya. Ini jadi terputusnya sanad itu ada beberapa hal ya. Dan sebagaimana kita jelaskan kemarin, hadis sahih itu ada beberapa syarat. Yang paling pertama ini harus sanadnya bersambung ya. Ittisalus sanad ya. Sanad itu tersambung ya. Baru nanti kemudian apa? Perawinya harus thiqah. Perawinya adil, kemudian tidak syad, tidak ada ilahnya. Ini syarat-syarat hadis sahih ya. Yang paling utama ini tadi sanadnya bersambung. Kalau tidak bersambung maka namanya bukan hadis sahih ya. Bukan hadis sahih. Tidak bersambung sanad ini ada beberapa macam seperti tadi ya. Mu'allaq. Kalau mu'allaq berarti terputus dari awal sanad sampai hampir akhirnya. Jadi Imam Bukhari misalkan tadi saya ulangi, dia meriwayatkan dalam kitabnya misalkan ada mu'allaq ya. Dia menyebutkan dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda begini-begini. Jadi hanya menyebutkan apa? Sahabatnya saja. Sahabatnya saja. Ini namanya apa? Mu'allaq ya, mu'allaq. Dan sanad itu, ya, kemarin kita jelaskan ya, sanad itu, awal sanad itu adalah penulis kitabnya. Misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Nanti ujungnya itu adalah sahabat yang mendengar dari Rasulullah. Mendengar dari Rasulullah. Kalau terputus dari awal sampai sebelum akhirnya, tersisa sahabat saja namanya mu'allaq. Mu'allaq artinya kalau dalam bahasa Arab, artinya tergantung gitu ya. Jadi hanya tinggal atasnya aja. Kemudian yang berikutnya mursal, yaitu yang tadi atasnya ada ya. Dari akhir sanad sampai setelah tabi'in. Ya, itu ada. Yang tidak ada adalah sahabatnya. Ya, ini mursal. Hadisnya mursal. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang terputus munqati. Ya, kalau dua lebih namanya mu'dhal. Kalau satu namanya apa? Namanya munqati. Baik, lanjut. Setelah ini. Wa illa fal munqati'. Ya. Kalau yang terputus selain sahabat dan tabi'in namanya munqati. Ya. Kalau satu ya, kalau dua namanya mu'dhal. Terus? Nah, summa qad yakunu wadihan aw khafiyan. Ya. Jadi kemudian bisa wadih maupun apa? Khafi. Jadi sakatnya, hilangnya rawi itu bisa jelas maupun tidak jelas. Ya. Samar.
Jadi bisa sangat jelas ini tidak mungkin ya. Misalnya tidak mungkin seorang tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Ini kan tidak mungkin itu. Ini jelas sekali tidak mungkin ada seorang tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Pasti ya dari tabi'ut tabi'in kemudian ke tabi'in baru ke sahabat. Kalau ada tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari sahabat ini jelas ini terputus. Atau nanti nggak jelas. Ya. Samar ya. Misalkan ya dia sezaman. Tapi ternyata tidak pernah setelah penelitian tidak pernah diriwayatkan rawi ini bertemu dengan rawi di atasnya tadi. Meskipun sezaman. Nah ini khafi enggak tidak jelas. Dan ini perlu dicek langsung. Dicek siapa guru-gurunya, kapan dia belajar di mana, nah seperti itu. Terus fal awwalu yudraku bi'adamit talaqi wa min thumma ihtija ila ta'rikh. Min sama ya. Jadi yang pertama yaitu yang wadhih yang jelas itu adalah caranya yaitu yudraku bi'adamit talaqi. Ya. Yaitu dengan tidaknya perjumpaan. Ya. Dan ini membutuhkan ittila penelitian terhadap tarikh sejarah. Misalkan rawi ini dia meriwayatkan dari seseorang. Nah, ternyata seseorang itu meninggal sebelum rawi itu menjadi seorang ahli hadis. Jadi ketika rawi ini meriwayatkan dari seorang yang meninggal sebelum dia menjadi hadis, berarti kan ini tidak sezaman. Tidak sezaman, ini jelas terputus itu. Terputus. Sehingga dalam kitab-kitab tarojum, kitab-kitab ahli hadis yang menjelaskan tentang biografi para perawi itu dijelaskan itu. Lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, gurunya siapa aja, dia pernah kemana, pengembaraannya kemana aja, teman-temannya siapa, itu jelaskan. Biar jelas, ini pernah bertemu dengan ini enggak? Ini pernah bertemu dengan ini enggak? Kalau tidak pernah bertemu, ya maka jelas. Ya. Kalau ada riwayat dari dia ke itu, yang enggak pernah bertemu itu, ini jelas bahwa terputus. Terputus. Ya. Lanjut. Wasani al-mudallas wa yaridu bi sighatil wa yaridu bi sighati tahtamilul laq ya ka'an wa qala wa kadzal mursalul khafiyyu min mu'asirin lam yalqa. Ya, baik. Jadi yang berikutnya adalah mudallas. Ya, mudallas ini jelas. Ini tidak jelas, samar, mudallis. Mudallas sesuatu yang kalau dalam bahasa sederhana, dalam istilah fikih itu sesuatu yang dipoles. Yang dipoles. Ya. Jadi seolah-olah mulus gitu ya, barangnya, tapi ternyata di situ ada catat yang disembunyikan. Namanya mudallis. Misalkan kamu jualan sepeda bekas gitu ya. Ternyata ada retaknya, kemudian dicat itu. Dicat, padahal itu ada retaknya, ada cacatnya, kemudian dicat. Sehingga orang melihat ini nggak ada masalah, ini bagus-bagus saja. Yang namanya mudallis. Menyembunyikan cacat aib. Hal itu juga begitu. Ada orang yang kadang-kala itu menyembunyikan kekurangan. Jadi misalkan dia meriwayatkan dari seorang yang lemah. Ya, orang yang lemah. Dan orang ini disebut misalkan namanya si Zaid gitu ya. Si Zaid. Orang tahu kalau disebut Zaid itu, wah ini orang yang lemah. Dan kemudian ada orang yang meriwayatkan dari dia, kemudian disembunyikan tidak dengan nama Zaid, tapi dengan misalkan Abu Abdillah. Gitu. Gelarnya Zaid itu adalah Abu Abdillah, tapi dia tidak terkenal dengan kunyah itu. Sehingga ketika ada orang mendengar dari Abu Abdillah, dikiranya Abu Abdillah yang lainnya. Orang yang tidak teliti nanti terkecoh. Bahwasanya rawinya itu lemah. Ini menyamarkan. Atau misalkan tadi ya yaridu bisigati tahtamilu luqan. Dia meriwayatkan dengan sighah yang seolah-olah ketemu ya. Luqya ya. Yaitu ka'an seperti dari.
qala wa kada mursalul khafi minal ma'asir lam yalqah, ya. Jadi dia meriwayatkan dengan sigo-sigo yang tidak pasti gitu ya. Tidak pasti. Seperti saya katakan dari. Saya mendengar ini dari si fulan, dari si fulan. Dia tidak mengatakan saya mendengar ya. Dia mengatakan dari si fulan dan si fulan. Kan belum tentu itu mendengar langsung gitu ya. Mendengar langsung. Dia ada yang disembunyikan. Kadangkala orang misalkan begini. Suatu ketika saya mendengar dari Muhammad mendengar dari Ali. Ya. Atau saya mendengar dari Zaid. Dari Zaid mendengar dari Ali. Dan Zaid itu orang yang lemah. Orang yang lemah. Kadangkala orang menyembunyikan perawi di atasnya. Dia mengatakan dari Ali. Dari Ali. Padahal sebenarnya dia dari Zaid, dari Ali. Tapi si perawi ini tidak menyebutkan Zaidnya. Tidak menyebutkan Zaidnya. Dia menyebutkan Zaidnya karena dia ingin menyembunyikannya. Dia tidak mengatakan bahwa saya mendengar dari Ali. Dia mengatakan gitu. Hanya mengatakan dari Ali. Jadi seolah-olah di situ itu ada orang lain yang tidak disebutkan oleh dia. Ini namanya mudallas. Mudallas. Dan ini yang banyak sekali yang kurang teliti dalam masalah ini. Dan ini sulit sekali ngeceknya kadang-kala. Ya. Ngeceknya sulit sekali. Benar-benar ahli hadis yang mumpuni yang paham betul. Mana yang ditutupi, mana yang disembunyikan. Ya, baik, lanjut. Ustaz, wa kadzal mursalul khafiyyu min mu'asirin lam yalqa. Jadi mursal khafi dari orang yang sezaman tetapi tidak pernah bertemu. Dia sezaman tapi tidak pernah bertemu. Yang satu misalkan ada di sana, yang satu ada di sini. Tidak pernah diriwayatkan dia ketemu. Terus? Tsumma ta'nu imma ayyakuna likadzibir rawi au matihi bidzalik au fuhshi au fuhshi ghalatihi au ghaflatihi au fisqihi au wahmihi au mukhalafatihi au jahalatihi au bid'atihi au su'i hifdhihi. Ya, ini perhatikan ya. Ini nanti sebab-sebab ini membuat istilah hadisnya berbeda. Jadi ta'an, celaan pada rawi itu bisa karena beberapa sebab. Ya. Karena sebab yang paling jelek adalah bikadzi, dustanya rawi. Nah, ini namanya hadisnya maudhu, palsu. Ini yang paling parah ya, hadis palsu. Hadis palsu. Dan ini banyak sekali kadang-kala orang memakai hadis palsu. Padahal hadis palsu itu sama sekali nggak ada. Rawinya itu membuat-buat. Ya, seperti dulu hadis terong, hadis yang itu ya, palsu. Tapi kadang-kala orang awam itu saking nggak taunya, palsu-palsu yang penting hadis. Gitu katanya. Palsu-palsu yang penting hadis. Padahal jelas hadis palsu itu bukan hadis itu. Berarti kamu punya uang palsu, tidak mungkin bisa digunakan untuk jual beli karena uangnya uang palsu. Uangnya uang palsu. Tapi saking tidak pahamnya kaum muslimin dengan hadis palsu, itu pun dipakai. Ya. Itu pun dipakai. Banyak sekali seperti ini memakai hadis palsu. Hadis maudhu. Ya. Jadi ta'an, celaan itu, celaan pada hadis ya. Itu bisa jadi karena dustanya rawi. Rawinya pendusta. Sehingga nanti hadisnya disebut hadis maudhu. Kemudian bisa juga karena tuhmatihi bidzalik, karena tuduhan. Ya. Tertuduh berdusta. Kalau tadi pendusta tadi jelas ya. Sepakat ahli jarh wa ta'dil mengatakan dia pendusta. Kalau ini dia tertuduh dusta. Tertuduh dusta ini tingkatnya di bawahnya ya. Kalau tadi jelas gitu. Nah, sekarang dia tertuduh dusta. Dimungkinkan bisa dia pendusta. Ya. Meskipun tidak sepakati oleh ini. Kemudian apa tadi?
atau banyak salahnya. Syighalatihi, banyak salah. Ini juga parah. Perawi hadis tapi salah-salah terus. Wah, ini meragukan. Meragukan. Kemudian fisqihi atau kefasikannya. Atau karena wahan. Wahan itu meriwayatkan sesuatu tidak dengan ilmu atau tidak dengan minimal dzan. Minimal dzan. Dia meriwayatkan dengan persangkaan yang lemah. Jadi tingkatan idrak kan macam-macam ya teman-teman sekalian ya. Jadi tingkatan idrak itu yang pertama paling tinggi adalah ilmu, kemudian ada dzan, ada syak, ada wahan, ada jahal. Ada jahal. Wahan itu ragu-ragu terhadap sesuatu dengan perkiraan-perkiraan, tapi dimungkinkan salahnya. Dimungkinkan salahnya. Lebih dominan kemungkinan salahnya daripada benarnya. Wahan atau karena jahalah, tidak diketahui. Siapa sih misalkan diriwayatkan dari si fulan dan si fulan ini tidak tahu siapa sih orang ini. Tidak jelas perawi itu. Tidak dikenal oleh orang sezamannya. Para ahli hadis di zamannya tidak disebutkan dalam kitab-kitab orang-orang di zaman itu atau setelahnya. Jadi jahalah, ada jahalah, ketidakjelasan dari perawi itu. Atau mungkin sebabnya yang lainnya, seperti misalkan dia ahli bid'ah atau dia su'il hifz, jelek hafalannya. Ya, lanjut. Nah, semua celaan ini nanti itu menyebabkan konsekuensi dan hadisnya juga disebut dengan istilah yang berbeda. Yang pertama, Fal awwalu al-maudhu'. Yang pertama hukumnya hadis al-maudhu'. Nah, ini yang pertama, hadis maudhu', hadis palsu. Yang diriwayatkan oleh rawi yang dusta. Hadis yang dusta. Jadi memang perawi ini dikenal mendustakan, memalsukan hadis. Maka ini sama sekali nggak dianggap. Bahkan harus ditulis dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil, ini perawi kadzib, dusta, pendusta, pengarang hadis maudhu'. Nah, ini paling parah. Ini yang paling parah. Hadis maudhu', hadis palsu. Kemudian yang di bawahnya, Watsani al-matruk. ya, matruk, suatu yang ditinggalkan. Taraka yatruku ya. Wa tarikan wa dzaka matrukun, ditinggalkan. Utruk la tatruk. Dari matrukun artinya ditinggalkan. Hadisnya ditinggalkan, tidak dipakai. Meskipun tidak sampai maudhu ya, tapi di hadisnya matruk, udah nggak dipakai. Karena tadi perawinya dia dituduh dengan dusta. Tuhmatu bikadzib. Dia tertuduh dengan dusta. Maka hadisnya matruk. Hadisnya matruk. Sehingga ketika Anda dengar dalam kitab hadis, ini perawinya hadisnya matruk. Hadisnya matruk. Oh, berarti perawinya tadi. Perawinya yang dituduh dengan berdusta. Maudhu', matruk, yang berikutnya. Wassalisu al-munkaru ala ra'yin. Ya, yang berikutnya adalah hadis yang munkar. Ya, hadis yang munkar, diingkari. Ya, sesuatu yang diingkari. Dan satu pendapat ya. Kayak diingkari, munkar ini karena perawinya dia banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Dia tidak tertuduh dusta, juga tidak dusta, tapi perawi ini sering salah. Sering salah. Maka hadisnya disebut dengan hadis munkar. Ini hadis munkar. Dan ini semuanya hadis dhaif ya. Hadis maudhu', matruk, munkar ini semuanya hadis dhaif. Lanjut. Wa kadzar rabi'u wal khamisu. Demikian juga yang ke-4 maupun yang kelima. Ini juga hadis munkar. Yang ke-4 atau yang kelima. Tadi yang ke-4 apa? Kelima tadi sebabnya apa? Coba diataskan. Jadi yang karena banyak dusta, banyak salahnya, atau sering lalai, au ghalatihi, sering lalai dalam meriwayatkan,
sering salah, atau kefasikannya. Oh, kefasikannya, nah ini semuanya disebut dengan hadis mungkar. Kemudian Summal wahmu ini tali'a alaihi bil qara'ini. ini toli'ah. Ya. Nah, Ustaz. Ini toli'ah. Nah, Ustaz. Ini tali'a alaihi bil qara'ini wa jam'it turuqi fal mu'allal. Ya, jadi hadis yang waham. Hadis yang waham itu ada kemungkinan salahnya. Ya. Jadi karena persangkaan itu. Persangkaan tapi lemah ya. Lemah. Maka jikalau diketahui dengan beberapa indikasi dan dikumpulkan jalan-jalannya, maka disebut dengan ma'allal. Ya. Hadis yang ma'allal. Ada ilatnya, ada penyakitnya. Ada penyakitnya. Dan ini masih teranggap. Kalau yang tadi jelas nggak teranggap ya. Yang hadis maudhu, hadis matruk, hadis apa tadi? Munkar. Nah ini jelas nggak teranggap. Kan itu sama sekali udah apa? Sama sekali tidak dianggap. Nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Kalau yang ini masih bisa. Kalau misalkan nanti ada indikasi, beberapa indikasi ya, ada korinah-korinah yang menguatkan atau yang lainnya, ya, maka dia masih teranggap. Meskipun dia ada ilatnya, ada penyakitnya. Ya baik, lanjut. Summal mukhalafatu in kanat bitagyiris siyaq famudrajul isnadi au bidamji mauqufin bimarfu' famudrajul matni. Ya. Jadi dia juga karena apa tadi? Mukhalafah. Terbalik-balik lah. Balik-balik atau apa? Atau kadang-kala sanadnya terbalik. Matan dan ininya terbalik. Nah, ini mukhalafah namanya. Mukhalafah. Ini salah satu sebab yang tadi ya, ta'an bil hadis tadi ya. Istilah wahan ada ini mukhalafah. Maka jika lo terjadi penambahan, ya, penambahan, maka apa? Namanya apa? Mudrajul isnad. Mudrajul isnad. Ada penyisipan. Indiraj itu yang tersisipkan. Abi tamhil atau kemudian bisa juga tercampur. Mauquf bil marfu. Mauquf dengan yang marfu. Dan juga apa? Nanti mudrajal al-matan. Dan ini termasuk juga yang membuat hadis itu tidak sahih. Tidak sahih. Meskipun dalam beberapa sisi yang terakhir tadi ya. Jadi ketika itu terjadi di apa? Terjadi di sahabat. Ya. Ini perlu dilihat. Misalkan hadis mauquf. Mauquf itu berhenti pada sahabat. Ya. Kemudian hadis ini kadangkala perawi itu tidak jeli. Sehingga seolah-olah hadis itu marfu dari Rasulullah. Padahal sebenarnya tidak ada Rasulullah. Hanya sampai sahabat, hanya sampai sahabat saja, tidak sampai Rasulullah. Ya ini disebut dengan mudrajat al-matan. Mudrajat al-matan. Ya baik, lanjut. Jadi seolah-olah yang bersabda oleh Rasulullah, seolah-olah itu adalah Rasul, tapi sebenarnya sahabat. Jadi dan ini seringkali terjadi kayak gitu. Seringkali kayak gitu. Lanjut. Ustaz. Au bitaqdimin au ta'khirin fal maqlub. Ya, maqlub terbalik. Ya, terbalik. Ya, kadang-kala terbalik. Dan terbalik ini gara-gara itu kadang-kala seringkali itu karena kunyah atau yang lainnya gitu. Ya. Atau
sebab yang lainnya. Ini seringkali orang bingung. Namanya kan hampir mirip. Ya. Namanya kadang mirip. Bahkan kadang-kala rawi itu memiliki nama yang tidak tunggal. Kalau orang Arab kan biasanya namanya tunggal ya. Tapi ada juga kadang-kala dalam kondisi tertentu namanya tidak tunggal. Seperti orang Indonesia ya. Namanya kan tidak tunggal. Banyak yang tidak tunggal. Misalkan saya punya nama anak, namanya apa? Zakaria Ahmad Zaid. Zakaria Ahmad Zaid. Kalau dalam kebiasaan orang Arab itu biasanya Zakaria Ahmad Zaid itu Zakaria itu namanya aslinya, Ahmad itu bapaknya, Zaid itu adalah kakeknya gitu. Dan seringkali ketika ditulis ada nama Zakaria Ahmad Zaid, orang sebenarnya nama aslinya adalah Zakaria bin Ahmad bin Zaid. Nah ini seringkali terjadi banyak kayak gitu. Ya, terjadi itu kemudian terbalik. Ya, terbalik. Kadang-kala terbalik. Misalkan dari bin menjadi abu. Dari bin menjadi abu. Akhirnya ini terbalik. Terbalik. Harusnya ini meriwayatkan dari sini, tapi kemudian terbalik. Ya, namanya maklub. Terus? Au bi ziyadati rawi fal mazidu fi muttasilil asanid. Ya, ada juga mazid. Sebenarnya syaratnya udah bersambung gitu ya. Bersambung. Tapi kemudian ada sisipan. Sisipan ini seringkali ini dalam beberapa sisi itu sebenarnya tidak masalah. Misalnya sisi lah ya. Karena tadi misalkan dari Abdullah, dari Zaid, dari Hasan gitu ya. Dari Abdullah, dari Zaid, dari Hasan. Nah, Zaid ini namanya Zaid, misalkan Zaid Ahmad. Siapa gitu ya. Nah, kadangkala nama bapaknya itu tersisipkan. Jadi seolah nanti dari Abdullah, dari Zaid, dari Ahmad, dari Hasan, dari Ahmad itu sebenarnya bukan perawi, itu bapaknya Zaid. Tapi kemudian tersisipkan di situ gara-gara dia ngikut namanya si Zaid tadi. Nah ini menyisipkan ke sanad itu, tapi sebenarnya sanad itu sudah bersambung. Sebenarnya kan dari Abdullah, dari Zaid, dari Hasan gitu. Ini sudah bersambung sanadnya, sudah bagus. Gitu. Nah kemudian tersisipkan nama rawi lain. Perawi lain ini sebenarnya kadang-kala itu bukan perawi, tapi ini nama bapaknya dari salah satu perawinya itu. Mazid fi muttasilus asanid. Ya. Tambahan dalam bersambungnya sanad. Ya. Baik, lanjut. Ini saya kira gampang, jelas. Ya. Au bi ibdalihi wala murajjih fal muttarib. Dan kadang-kala ada pertukaran dan tidak bisa dirojihkan, maka disebut muttarib. Hadis yang muttarib. Misalkan dalam kisah ya, Imam Bukhari diuji oleh ulama Baghdad. Ada sekian ratus hadis dicampur antara sanad dengan matannya. Jadi sanadnya itu salim, nggak ada cacatnya. Jadi misalkan dari Imam Bukhari, dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat Rasulullah. Salim betul, nggak ada catatan sama sekali. Hadisnya diriwayatkan oleh orang yang thiqah semua, orang adil semua, kemudian tidak ada syad. Matan hadisnya juga bagus. Nggak ada syad, nggak ada ilat, dan nggak ada yang lainnya. Tapi ternyata matan dan ininya tertukar. Dan ini kadang-kadang terjadi juga. Kadang-kadang seorang ahli hadis itu dia menghafalkan banyak sanad. Hafal betul sanad itu, menghafalkan banyak matan. Dan kadang-kadang itu tertukar antara matan dan sanadnya. Meskipun ini sama-sama selamat semua, tetapi ini tertukar dengan itu, tertukar dengan ini. Kayak mirip yang dialami Imam Bukhari ketika diuji oleh ulama Baghdad. Ini namanya muttarib. Ya. Ada pertukaran pada rawi, sanad dan matannya. Ya. Baik, lanjut. Wa qad yaqa'ul ibdalu amdan imtihanan. Nah, ini tadi yang dulu saya ceritakan. Jadi kadang-kala itu memang terjadi sengaja imtihanan untuk uji seperti yang terjadi di kasusnya Imam Bukhari.
Orang Imam Bukhari orang ulama besar ya. Nah, besar diuji dengan menyebutkan sanadnya. Dan dia tahu persis sanad ini adalah miliknya ini, itu nggak ada masalah. Matanya juga nggak ada masalah. Dan itu benar-benar menunjukkan luar biasa Imam Bukhari. Luar biasa Imam Bukhari. Dia dicampur sekian banyak hadis, itu nggak tertukar. Nggak tertukar apa? Ingatannya. Bahwasanya sanad ini untuk hadis ini, sanad untuk hadis ini, matan ini perawinya adalah ini dan ini, nggak tertukar. Kalau kita mungkin pusing ya, kita pusing seperti itu. Apalagi sambil menghafalkan ketika ujian, hafal semua yang telah disebutkan tadi, mengulangi lagi itu kan tidak mudah, tidak mudah. Ya lanjut. Au bitaghyirin ma'a baqa'i siyaq fal musahhafu fal muharraf. Wal muharraf. Ya. Ini sekarang masalah apa? Masalah dalam bahasa Arab itu kadang-kala itu apa terjadi perubahan. Ya. Karena kadang-kala orang zaman dulu kan tidak diketik ya, tidak. Kadang-kala tulisan itu kan ada yang samar. Ada yang samar dan kadang-kala orang menyebutkan apa? Nama tertentu kadang-kala itu berdekatan. Misalkan Hasan Hussein gitu ya. Dari Hasan dan Hussein. Orang kadang-kala kemudian tertukar itu Hasan atau Hussein. Atau kadang-kala nulis ada titiknya dengan tidak ada titiknya kadang tertukar. Titiknya hilang. Karena sebagian ulama kan menulis ya. Misalkan ya dengan ba, ya kan titiknya 2 ba 1. Seringkali terjadi kayak gitu. Ini ada beberapa istilah. Yang pertama ini tadi. Terjadi perubahan tetapi tulisannya sama. Jadi nanti tulisannya sama. Atau juga kedua-duanya. Penulisannya salah, pengucapannya juga salah, pelafalannya salah. Dan semuanya ini tidak boleh, asalnya kalau sengaja tidak boleh. Tapi kadang-kadang orang itu kan tidak sengaja. Tidak sengaja, dan itu masih bisa ditolerir. Jadi ditolerir, harusnya tertulis bak, titiknya 2. Dan kemudian tertulis ya gitu ya. Itu jika terjadi dan ternyata salah diteliti hanya karena salah penulisan, ini masih bisa ditolerir. Jadi ditolerir karena tidak sengaja. Tapi kalau disengaja maka jelas boleh. Lanjut. Wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradif illa li'alimin bima yuhilul ma'ani. Ini tidak boleh mengubah apa? Matan dengan meringkas atau dengan kata yang semakna. Bahkan dalam hadis diriwayatkan ya, Rasul mengatakan apa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Kemudian ditulis dari Rasulullah, hanya diubah dari Nabi ke Rasulullah itu dikritik ya. Dikritik. Jadi asalnya itu tidak boleh mengubah matan dengan meringkas maupun dengan apa? Kata semakna. Apalagi itu dalam periwayatan ya. Tapi kalau sekarang itu kan semuanya sudah tertulis. Kita terbaca tertulis. Tertulis sehingga tidak ditakutkan terjadi kesalahan gara-gara meringkas. Maka boleh misalkan dalam pengajian hadisnya panjang itu ya, dia menceritakan misalkan hadis Bara bin Azib tentang perjalanan ruh setelah kematian, panjang sekali itu kalau udah lihat dibaca semuanya itu berlembar-lembar itu. Ketika dia mengisi pengajian kemudian pengen memberi tausiah terkait hadis itu, tidak harus dibaca semuanya, dia boleh meringkas, karena ilahnya udah hilang. Kalau dulu nggak boleh seperti itu karena ditakutkan nanti itu mengubah matan hadis itu. Matan hadis itu sehingga ketika nanti dilewatkan itu dengan versi yang bermacam-macam. Versi bermacam-macam. Baik, mungkin sedikit lagi minta jawab biar nggak monoton terus gitu ya. Fa'in khafiyal ma'na ihtija ila syarhil gharibi wa bayanil mushkil.
Ya, ini ada buku-buku yang dikarang oleh ahli hadis itu muskilatul hadis. Ada istilah yang gharib, yang samar. Gitu ya. Bukan muskil. Ini perlu dijelaskan. Fa'in khufiyal makna. Jika tidak jelas maknanya samar, ya, maka apa? Dan perlu syarah gharibnya ataupun iskal-iskalnya. Ya, iskal. Dan banyak kita kayak gitu. Seperti gharaibul hadis. Ada itu yang apa? Ya gharib itu ada syarahnya khusus tentang itu. Khusus tentang itu. Karena kadang-kala tidak jelas. Ya. Tidak jelas beberapa makna hadis tertentu. Ya. Ya, baik. Baik, mungkin ini dulu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, insya Allah kita bahas. Saya takutnya kalau monoton terus nanti kita bosan ya dan malah tidak masuk dengan semua banyak istilah tadi ya. Hari ini kita banyak sekali membahas istilah. Baik, Allah bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Dr. Abu Zakaria Sutrisno Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Tafadhol bagi para peserta apabila ingin menanyakan seputar materi pada malam hari ini, dipersilahkan bagi ikhwan untuk mempersiapkan pertanyaannya melalui audio ataupun fitur chat, dan kemudian untuk akhwat bisa melalui fitur chat. Ya, boleh berkaitan dengan materi ya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang lain pun tidak apa-apa. Yang di luar materi. Nah, Ustadz, ada pertanyaan. Afwan Ustadz, dalam ziyadah thiqah, apakah perawi hadis diharuskan seorang hafidh atau tidak? Jazakumullahu khairan. Ya, baik. Jadi dalam ini masa yang kemarin ya. Wa ziyadatu rawihima makbulatun. Dalam yang kemarin ya. Dan ziyadah dari perawi keduanya. Perawi keduanya adalah perawi yang hadis sahih maupun hadis hasan. Ya. Yang syaratnya adalah tamu dhabt kalau hadis sahih dan dia dhabt kalau hadis hasan. Tapi pertanyaannya apa tadi? Apakah perawi hadis diharuskan seorang hafidh atau tidak? Ya, maksud hafidh ini alam saya hafidh kalau dimaksud hafidh Al-Quran jelas tidak harus hafidh Al-Quran. Kalau yang maksud hafidhnya adalah hafidhul ilmi, ini sebagaimana dulu ya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh ini, maka juga tidak disyaratkan begitu karena tidak semua itu mencapai derajat itu. Yang disyaratkan adalah dia itu tadi punya adalah dan punya dhabt. Punya adalah dan punya dhabt. Yang penting dia memenuhi sebagai perawi hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis sahih maupun hadis hasan. Ya. Dan syaratnya yang paling utama dua itu adalah punya adalah tidak fasik ya dan juga dhabt. Dia benar-benar kuat hafalannya, ya, kuat hafalannya. Dan apa sebabnya menjadi tertolak, menjadi tidak diterima ya. Itu karena 10 sebab tadi yang kita bahas tadi. Mungkin karena kadzab atau mungkin karena tuhmah bil kadzab, karena dusta atau tuduhan dusta atau yang lainnya, yang 10 yang kita bahas tadi. Jadi kalau perawi hadis sahih itu yang dia punya adalah dan punya punya dhabt. Selain itu ya, karena
kekurangan yang ada, celaan yang ada seperti 10 ini tadi, maka nggak diterima, ya, tidak diterima. Baik, mungkin itu ya. Jadi waziyadatul rawi makbulah itu untuk perawi hadis hasan bukan hadis sahih. Sehingga ketika dia menambah itu diterima. Harus diterima. Misalkan dalam hadis tentang tahrikul menggerakkan jari-jari itu ya. Itu perawinya itu thiqah, diterima. Maka tambahannya dia harusnya menurut pendapat yang rajih sebagaimana dalam Fathul Fikar ini ya, maka diterima. Jadi diterima. Beda kalau perawinya itu dia tercela dengan celaan ini tadi. Salah satu dari 10 ini tadi. Ya, maka nggak diterima. Ya, misalkan dia orang yang banyak salahnya, banyak lupanya, maka nggak diterima tambahan seperti itu. Karena biasanya tambahan dia itu memang kesalahan dia. Tapi kalau perawinya thiqah, adil, dhabat, ya harusnya diterima. Jadi diterima. Itu bukan syad. Ya, lanjut. Nah, Ustaz, belum ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Nah, dipersilahkan pada para jamaah, bagi ikhwan maupun akhwat, apabila ingin bertanya dipersilahkan, baik ikhwan melalui fitur chat ataupun audio, dan bagi akhwat bisa melalui fitur chat. Nah, Ustaz, ada pertanyaan yang masuk. Apakah seseorang yang menghafal hadis wajib mempelajari bahasa Arab juga? Ya, jadi ala qadar istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi orang yang mencoba mentelaah hadis, ya. Hendaknya dia menguasai ilmu bahasa Arab juga. Karena kalau nggak menguasai bahasa Arab, kan hadis itu dalam bahasa Arab. Misalkan dia meriwayatkan hadis, mendengar hadis, dia nggak tahu bahasa Arab, sering salahnya. Kan nggak mungkin meriwayatkan hadis dengan maknanya itu dalam bahasa Indonesia misalkan. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Jadi ketika dia ingin menjadi ahli hadis misalkan ya, maka mutlak dia harus bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Tapi tidak juga misalkan dia ingin menghafalkan hadis ya, Asyikan Arba'in Nawawi pengen dihafalkan. Kemudian syaratnya dia harus bisa bahasa Arab. Tidak seperti itu. Jadi ketika orang belajar, ya sudah belajar. Apa yang mudah bagi dia? Dia mudah untuk menghafal hadis, ya hafalkan dulu sambil belajar bahasa Arab dan belajar yang lainnya. Dan itu saling menguatkan. Ketika orang misalkan dia punya bekal bahasa Arab, ditambah dengan hafalan-hafalan hadis, akan semakin mengasah bahasa Arabnya. Dan juga sebaliknya, ketika orang belajar hadis dan dia punya bahasa Arab, akan semakin memudahkan dia dalam menghafal hadis. Jadi jika orang hafal Al-Quran, ini yang lainnya ya, ketika orang itu bisa bahasa Arab, ketika dia hafal Al-Quran, kadang-kadang kan dia lupa. Tapi dengan memahami makna ayat itu, runutan-runutan makna itu, dia paham bahasa Arab. Maka ketika dia lupa, dia akan lebih mudah untuk mengingat-ingat. Oh ini tentang ini setelah ini harusnya bunyi kayak gini. Kira-kira kayak gini. Ketika dia paham bahasa Arab, lebih mudah baginya untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, ini. Nah, Ustaz, belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Ya, kita cukupkan sekian. Nah, Ustaz, mungkin ada closing statement dari antum, Ustaz. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita hari ini belajar ya banyak beristilah hadis. Dan mungkin istilah-istilah ini kita tidak hafal semuanya. Tidak hafal semuanya. Tapi setidaknya kita berusaha untuk memahaminya. Ya, memahaminya dan ketika dalam belajar dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih atau yang lainnya mendapatkan istilah ini, ya kita memahaminya. Dan ini penting sekali ya. Terutama bagi teman-teman yang masih muda ya, yang ingin belajar, ya, tolong kuasai ilmu-ilmu alat, kuasai ilmu-ilmu dasar, ya. Usul fikih, kemudian qaidul fiqhiyah,
mustalah hadis. Ini seolah-olah Anda mungkin apa yang dipakai ya, apa dipakai ya. Bagi orang awam mungkin tidak masalah, tapi bagi teman-teman yang pengen dalam bahasa tanda kutip ya, pengen menjadi seorang penuntut ilmu sejati, maka ya jangan sampai dia malas belajar ilmu-ilmu seperti ini. Baik, mungkin ini aja yang kita bahas. Semoga bermanfaat awalan bisawab. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Zakaria Sutrisno hafizahullah ta'ala yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Insyaallah ta'ala pertemuan akan dilanjutkan Senin depan. Panitia menginformasikan selain kajian Senin malam pada hari ini, FSI Tunas Ilmu juga mengadakan kajian rutin yaitu di hari Selasa yang membahas kitab Nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah ta'ala. Kemudian terdapat juga kajian weekend yaitu pada hari Ahad yang disampaikan oleh Ustadz Mukhlis Subroto hafizahullah ta'ala yang pada pekan kemarin sudah menyampaikan mukaddimah dan bab-bab awal dari Matan Nabi Syuja. Bagi para jamaah yang ingin mengikuti, insya Allah masih terbuka kajian pada minggu depan sehingga tidak terlalu banyak tertinggal. Thayyib, kurang lebihnya panitia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.